Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena kasih dan anugerah-Nya menyertai kita hari ini sampai penghujung tahun ini. Perlu kita tetap di dalam persekutuan supaya kita mampu dan tangguh untuk menjalani atau menghadapi tahun yang baru. Sesuatu yang bisa mendorong kita untuk hidup dan mengejar tujuan awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika kita belum menemukan tujuan hidup atau motivasi, bisa menjadi dorongan positif yang bakal memberi kita semangat untuk mencapai hal-hal yang akan kita harapkan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, persiapkan hatimu dan kita sebagai orang percaya untuk bisa tangguh dan bisa menghadapi kehidupan ke depannya. Tidak ada yang lain selain memperbaiki mezbah atau ada di dalam mezbah. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan persekutuanmu, perjumpaanmu dengan Tuhan. Saya percaya untuk menghadapi hari-hari ke depan adalah di dalam sembahyang atau di dalam masuk dalam ibadah secara pribadi. Menyadari bahwa hari-hari yang kami lalui itu sebuah anugerah dan kami masuk ke tahta-Mu yang kudus. Sebelum kami lebih dalam menyembah Engkau Tuhan, mari kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, supaya apapun yang kami berikan kepada Tuhan puji pujian itu bagaikan ungkapan yang harum dan Tuhan indahkan. Oleh sebab itu Tuhan selidiki kami dalam penyembahan ini supaya benar-benar pujian kami ini menyenangkan Tuhan. Yang
mesbah ada perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan. Katakanlah apa menjadi isi hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan senang jumpai lewat doa perjumpaan kepada Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Engkau layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Kata lebih lagi, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia. Terima kasih Tuhan, inilah penyembahan kami kepadamu. Engkau diagungkan Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih hamba-Mu membawa generasi Yeremia ini hanya kedatangan beliau fellowship malam hari ini. Mungkin mereka asing, tetapi inilah saatnya mereka belajar memberi diri untuk bisa dipakai Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan tujuan yang lebih lagi kepada Tuhan, supaya kami terbiasa dalam misbah dan percaya lewat misbah kami akan dibaharui, diberlingkahi. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, seluruh hidupku memujimu, memujamu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakannya, lalu nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan, nyatakannya lalu. Sebentar Tuhan, kami akan menerima pesan firman-Mu pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi anak-anak ini, supaya sejauh mana mereka memberi telinga hati. Dan mari Engkau tolong Tuhan, supaya pertemuan ini bukan hanya pertemuan yang kebetulan dan biasa saja, tetapi saya percaya Tuhan, mereka bagian dari orang-orang pilihan, supaya ke depannya mereka berbeda, karena mereka adalah pasukan-pasukan yang Tuhan persiapkan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Itu panglima yang gagah perkasa, yang memang dipakai Tuhan, tapi yang Joshua ini belum tahu seperti apa. Joshua jadi pemimpin. Namamu Joshua ya? Yakin kau nama itu? Hah? Yakin kau nama itu, Jos? Halo, masih ada orang di sini. Ya, Jos, kau yakin dengan pemimpin? Joshua udah berapa? Joshua udah kelas berapa? Joshua udah kelas berapa? Karena mau menikah. Mau apa Kak? Mau apa Dek? Berbicara kepemimpinan, ya apalagi untuk masa depan, itu nggak mudah.
tahun depan bukan lagi lebih baik daripada hari ini. Tetapi bagi anak Tuhan, kalau kita melangkah dengan iman, saya percaya kita akan dicakapkan Tuhan. Tetapi dengan catatan, mari kita mau dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ingat ya, tahun depan bukan lebih baik lagi. Tetapi kalau orang-orang yang berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, akan diberi kemampuan dan kecakapan, maka kita tampil beda dengan orang lain. Maka firman itu harus kita dengar, kita pahami, kita ngerti, dan mari refleksikan firman itu di kehidupan kita. Ya, saya terbeban waktu saya di kuliah. Saya selalu punya doa begini, yaitu saya mau dipakai di bidang anak remaja. Benar, doa itu memang harus spesifik. Ketika saya duduk di bangku kuliah, ada pokok-pokok doa. Doa saya pertama adalah California. Entah mengapa saya nggak tahu. Baru Tuhan tempatkan saya di posisi anak remaja. Saya mau ke SMA, makanya saya nggak jadi ke SMA. Saya pokok doa begitu. Maka teman-teman, saya percaya tahun depan kalau Anda melangkah dengan iman, maka Anda jadi pemimpin-pemimpin yang handal di masa yang akan datang. Karena tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita yakin mantapkan Anda bisa jadi pemimpin bagi banyak orang di masa akan datang. Tapi sebelumnya itu Anda harus bisa menguasai diri Anda supaya Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mudah memang, tetapi mari ya, anggap aja di kuliah 1 SKS ya. Nah, tadi sudah saya angkat itu Musa. Musa kita tahu betapa berat bebannya untuk membawa bangsa yang bebal, bangsa yang banyak bertanya, bangsa yang banyak mengeluh. Ya, Musa itu nggak tahan sebenarnya, tapi karena dia punya komunikasi kepada Tuhan, maka Musa dicakapkan. Maka dia punya mertua dikasih masukan-masukan. Musa begini, kau harus ada temanmu. Ya, Musa dengar. Maka dengan ini teman-teman sekalian, ya, saya berusaha menjadi pemimpin di mana saya berada saat ini ya seperti itu, dan sebelumnya saya memimpin diri saya sendiri. Dan saya bersyukur, ya, semalam saya mengikuti pesta Natal Sinaga. Ada rasa hormat walaupun nggak semua orang. Selamat Natal, benar benar Natal. Saya juga menjumpai rekan-rekan yang lain dan kebetulan di situ ada teman Pak Teguh. Ya. Jadi seorang pemimpin yang benar-benar dituntun Tuhan adalah pemimpin yang tidak berpusat pada diri sendiri, enggak sibuk daripada diri sendiri, enggak selalu berpusat pada diri aku bikin aku. Itu enggak akan bisa jadi pemimpin untuk orang lain. Maka kalau Anda mau dipakai Tuhan jadi pemimpin di masa masa depan akan datang, maka akan Anda persiapkan dulu diri Anda, karena tantangan sangat akan memikau Anda, akan menggoncangkan diri Anda, akan menggoncangkan prinsip Anda. Maka salah satu kekuatan kita untuk Anda, untuk bisa menjadi pemimpin yang handal di masa akan datang, maka pertama adalah perbaiki mezbahmu. Mezbah itu tentang berbicara, berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tanpa mezbah, kita akan tidak mengerti tentang penuntunan Tuhan. Tanpa perjumpaan kepada Tuhan, kita tidak tahu akan apa rencana Tuhan ke dalam hidup kita. Maka mezbah itu yang harus kita perbaiki, supaya Anda benar-benar kriteria pemimpin yang Alkitabiah, pemimpin kriteria yang Alkitabiah, yang seperti Musa, ya. Maka yang dimiliki oleh Musa adalah rendah hati. Ya, pemimpin itu rendah hati. Anda bisa melihat saya dalam kehidupan saya, ya, saya tidak memakai jubah saya sebagai guru dan jubah sebagai dosen, tidak, tetapi saya sebagai doulos, hamba itu yang bisa dipakai, ya, yang merendahkan diri. Anda bisa juga lihat saya tidak banyak berkubu di kantor, karena kantor itu bagian guru-guru yang menjaga jarak antara siswa dengan pribadinya. Tetapi saya duduk rendah hati dengan Anda supaya bisa berkomunikasi, dan Anda punya masalah, saya siap menampung. Saya banyak belajar dari Alkitab. Saya nggak belajar dari tokoh-tokoh dunia ini. Tokoh-tokoh dunia ini banyak bohongnya dan banyak manipulasi. Maka menjadi cerminan saya, bisa saya jadi pemimpin, dan saya memimpin diri saya sendiri, itu belajar dari Alkitab. Banyak ya, Ayub, apalagi Musa, Yusuf, dan yang lain-lain. Banyak menjadi acuan kita. Maka di sini yang pertama yang dimiliki oleh Musa adalah pemimpin itu harus punya visi. Punya visi dan misi. Maka selalu saya arahkan kepada panitia
begini misi ibu, begini visi ibu. Tetapi satu pun di antara kalian tidak pernah mengerti tentang saya, atau bahasa saya terlalu tinggi, saya nggak tahu. Tetapi lewat visi dan misi melalui konten-kontenan, itu visi dan misi. Salah satunya dana itu untuk dipakai pelayanan dan juga represi seperti ini. Tetapi Anda tidak paham. Maka pemimpin itu harus cemerlang ke depannya pemikirannya. Bukan monoton memikirkan untuk saya dan untuk saya. Maaf ya nak ya. Ya sebelum berangkat ke sini, saya harus gesek dulu uang saya. Ya, saya gesek dulu. Pemimpin itu harus punya misi. Ini satu visi adalah kebahagiaan bersama. Anda orang pilihan. Maka seorang pemimpin yang saya pelajari dari Musa adalah dia itu punya misi dan visi bagi wadah yang dipimpinnya. Kebetulan pada saat itu Musa memimpin bangsa Israel, yang manakala bangsa yang tegak tengkur ya, yang bebal, kalau bahasa Batak jual bau. Tetapi Musa sabar. Kan banyak. Musa mau makan lafet mungkin gitu lah ya, atau manna atau roti. Dia berdoa kepada Tuhan. Musa panas. Yang awan. Yang awannya kalau panas. Ini dingin. Oke, yang api. Artinya Musa bukan gampang memimpin. Maka ibu ingat ya, saya memimpin memang arogan, agak marah. Itu orang pemimpin tegas, ini salah, ini salah, ini salah. Karena pemimpin itu ingin membawa wadah itu ke tempat yang memang mau menjadi berkat. Sama, saya punya visi dengan Musa sama. Saya punya wadah di sekolah dan juga kebetulan kita adalah mapel PAK, maka saya punya visi. Anda dibawa melalui saya untuk mendapatkan penghasilan melalui kerjasama. Tapi Anda tidak paham. Terima kasih. Tidak apa-apa masalah. Karena tanpa Anda pun saya bisa hidup. Jadi mari, seorang pemimpin itu punya visi, tidak melo, tidak ini. Makanya tegas, kan Musa begini. Musa nggak pernah marah terus sampai dengan saya. Paraman begini, begono. Itu pemimpin yang tegas, yang punya misi, tidak berjalan di situ saja. Bukan seperti ini, jalan di tempat, tapi memikirkan. Makanya setiap bulan saya kirim kepada Anda laporan karena kita punya visi dan misi untuk hal itu. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, kita bisa ini. Sekarang mengerti lah ya. Oke. Jadi pemimpin itu yang untuk ke depannya dipakai Tuhan, punya misi dan misi. Ya. Dan juga kerendahan hati. Bahkan di antara kalian membohongi saya maafkan kok. Anda membuli saya maafkan kok. Saya rendah hati. Jujur tidaknya itu Anda mengirim pengiriman, tapi saya tidak mau tahu. Yang saya tahu adalah Anda mengirim. Maka yang kedua, supaya Anda bisa dipakai Tuhan nanti ke depannya, memiliki rendah hati. Jangan berpusat kepada diri sendiri, menyibukkan kepada diri sendiri. Contoh kalau ada kegiatan asik, aduh tanpa dandan ini, dandan itu, sudah jalan waktu. Karena pada berpusat pada diri sendiri. Seorang pemimpin yang handal, yang memang sesuai dengan firman Tuhan, tidak pernah memusingkan untuk diri sendiri. Saya tidak memusingkan diri sendiri. Bisa saja, maaf ya nak ya, kalau saya nggak rendah hati, maaf. Di Batam ini kan banyak. Contohnya saya mau menghabiskan uang, bisa saja kan, spa, pedicure, manicure, iya kan? Tapi saya nggak seperti itu. Saya bukan orang yang mau menikmati sendiri. Sifat, ya, tabiat pemimpin yang benar-benar alkitabiah adalah memiliki rendah hati, mampu berbagi walaupun itu haknya. Ya, itu saya katakan, kita makan bersama ya, Anda dihargai. Dan sisanya masih ada. Bisa saja saya bilang sama Ibu Ida, pedicure, manicure, tinggal lapor aja kok. Yang penting saya jujur, mau diapain uang itu, kan itu aja. Yang penting kita kasih laporan, ini uangnya Ibu Ida, 1 juta segini, saya pakai pedicure. Ada pertanyaan tuh? Itulah orang pemimpin, jujur memakai administrasi uang. Yang tidak boleh itu, saya memakai uang dengan diam-diam, dengan manipulasi. Maka Anda, ya, saya melakukan itu sama dengan Musa. Musa tegas dan rendah hati. Seandainya saya tidak rendah hati, itulah terjadi. Saya bisa saja menghabiskan uang dengan bilang sudah saya habiskan. Ini marilah. Marilah Anda sebagai generasi ke depannya miliki yang pertama tadi, punya misi dan visi. Jangan start mikirkan. Saya juga memikirkan kesejahteraan Anda sebenarnya. Memikirkan kesejahteraan Anda. Makanya kadang-kadang kamu ditraktir ini, dikatakan itu. Yang diajak sendiri itu hanya main surf saja. Itu inisiatif saya sendiri, dengan uang saya sendiri, tidak berhak dengan uang itu. Ya. Jadi mari
kita rendah hati, jangan berpusat pada diri sendiri, kepentingan sendiri. Mari kita hadapi. Ya contohnya paman, ya. Kamu rendah hati untuk teman-teman, tidak berfokus pada kamu, pada diri kamu, ya. Harus bisa juga memikirkan ya orang lain, ya. Jadi mari kita, kalau Anda nanti mau jadi pemimpin dipakai itu dengan Alkitab, marilah rendah hati. Rendah hati itu mengutamakan kepentingan orang lain. Memang sakit, ya. Tapi ya seperti itu. Dan bertanggung jawab, jangan banyak dalih, ya. Yang selanjutnya, pemimpin yang kriteria Alkitabiah adalah sabar, ya. Salah satu sifat dari pemimpin harus sabar. Ya walaupun model saya versi saya, Anda lihat meledak-meletup, kadang-kadang deg-degan kalau ditelepon, kalau apa, jangan-jangan, memang sabar saya untuk menghadapi tingkah laku kalian. Ya, terkadang di-off-kan, terkadang diangkat, terkadang diaktifkan. Itu semua menguji bagaimana Anda menghadapi pemimpin yang tegas. Ya, ini memang harus sabar kalau kita, ya. Kesabaran harus menjadi satu karakter, ya, karakter ya sabar. Ya. Kalau berbicara sabar, sepertinya tidak layak bagi kita, tapi ya kembali kepada kita ingin dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Jadi mari kita memiliki kesabaran walaupun teraniaya, terzolimi. Saya terzolimi loh sebenarnya, tapi saya sabar menghadapi kalian. Yang kalau dimarah-marahi baru dikirim konten, kalau dimarah-marahi baru dikirim tugasnya, itu pun nyontek, ya nggak apa-apa. Dan sekarang nilainya bagus, tak ada kata terima kasih, I love you, tidak ada. Karena kalian tidak mau jadi pemimpin, hanya anggapan kalian kalaupun saya hidup aja. Jangan seperti itu hidup kita. Kalaupun aku hidup, come on, kita ini ada yang mengkontrolin, yaitu Allah, karena kita percaya kepada Tuhan. Jangan menghidupi hidup Anda hanya semaunya kamu, senangnya kamu. Ingat, kita ini ada yang memonitoring. Maka jadikan Anda jadi pemimpin yang dipakai Tuhan sesuai dengan Alkitabnya atau kebenarannya. Supaya hidupmu seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti aku tidak punya daya, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saya sudah punya nama, ketika saya meninggal, kapan atau seperti apa, konten-konten saya yang mau berkunjung ke situ, mereka akan diberkati karena saya adalah saluran berkat melalui itu. Ya, seorang pemimpin berani berkorban. Ya, korban apa? Korban waktu, korban perasaan, ya, korban dana, korban uang, ya. Jangan kau menjadi mimpi. Kalau kau jadi pemimpin mau menjadi seperti bos, tidak. Tuhan menjadi teladan bagi kita, ya, yang penuh dengan pengorbanan. Di mana tertulis? Di mana tertulis pengorbanan Tuhan? Seorang pemimpin, kita kan menteladani Tuhan juga. Allah itu penuh pengorbanan. Yohanes 3:16. Itu satu bukti bahwa Allah memang benar-benar jadi teladan kita, tidak menyayangkan dirinya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita orang berdosa ini, Dia tidak berdosa tetapi rela loh menggantikan posisi kita. Itu pemimpin yang luar biasa yang memang kita harus teladani dia. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang handal untuk di masa depan. Tapi sebelumnya, marilah kita memberikan diri kita dituntun oleh Tuhan. Mari kita serahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan, sumber kemampuan untuk mencakapkan kita, menjadikan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di masa depan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.